Terima kasih Tuhan, kami persilahkan Roh Kudus Engkau bekerja di tempat ini. Tuntun kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kasih salam kiri kanan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini penuh dengan peperangan. Pikiran kita penuh dengan peperangan. Siapa yang setiap hari pikirannya adalah pikiran yang antara pikiran jelek dan pikiran baik, itu lebih banyak yang jelek. Angkat tangan. Yang pikirannya setiap hari peperangan terus antara yang bersih dan yang kotor. Siapa yang suka pikiran kotor, angkat tangan. Setiap orang pasti punya peperangan. Setiap hamba Tuhan pasti juga punya peperangan. Saya tidak lepas dari pikiran-pikiran tersebut. Saya tidak lepas dari yang namanya hukum dosa. Tetapi puji Tuhan, oleh karena Kristus Yesus, Dia memberikan kita kelepasan daripada hukum dosa. Hari ini kita akan mempelajari apa saja yang bisa menjadi celah di dalam hidup kita, yang bisa dipakai untuk iblis, yang bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan hidup kita. Yang pertama, siapa yang percaya di antara kita adalah anak-anak terang? Angkat tangan. Berarti anak-anaknya Philip, Ciyoda, Osram dan yang lain-lain ya. Kalian adalah anak-anak terang gitu ya, seperti itu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Dan ciri daripada anak-anak terang, mari kita baca Efesus 5 ayatnya yang ke-9. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Di luar tiga itu bukan terang namanya. Sekali lagi, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Anak-anak terang tidak mungkin mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Lalu bagaimana supaya kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis? Yang pertama, kita belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala perkara. Alias tidak boleh yang namanya serah. Saya punya rumah. Beberapa waktu yang lalu saya sudah 2 bulan ini bersih-bersih rumah dan tidak kunjung bersih. Mengapa demikian? Saya bongkar-bongkar gudang saya. Ketika saya saat teduh, Tuhan berkata, bersihkan rumahmu. Ya, kamu akan mengerti isi hatiku. Saya bersih, saya pel rumah saya. Tapi besoknya kotor lagi. Dan kalau Anda memasuki rumah saya, Anda tidak bisa membedakan mana rumah dan gudang. Karena semuanya berserakan. Saya punya anak-anak kecil dan dia suka menaruh mainan kemana-mana. Ya, setiap kali bermain gitu ya, ia akan selalu bermain di tempat yang sama dan menyerahkan barang yang sama dan mengembalikan, tetapi masih ada sisa-sisa yang banyak dan tidak pernah bersih. Satu kali saya membersihkan. Tuhan berkata seperti ini dalam hati saya. Hai Dania, jualah barang-barang yang tidak kamu butuhkan. Saya akhirnya membongkar gudang saya. Dan saya terkejut. Barang 20 tahun yang lalu, waktu saya masih sekolah imut-imut mungkin gitu ya, ada di gudang saya. Itu adalah sebuah buku
yang tokoh-tokoh film-film Hong Kong. Dan itu masih ada, utuh. Tidak ada tulisannya sama sekali. Saya bingung. Terus Tuhan bukain hal yang kedua, saya bongkar lagi. Saya menemukan banyak hadiah-hadiah ulang tahun saya yang ada di sebuah box dan itu tidak pernah saya pakai. Dompet yang sudah puluhan tahun yang lalu. Wah gitu ya, seperti itu. Bayangkan, jam tangan. Saya menemukan apalagi penghapus. Saya menemukan apalagi mainan saya waktu SD. Mungkin di zaman kalian cucu-cucu ini, wah cucu-cucu ini sudah tidak ada atau masih ada gitu ya. Yaitu ada seperti apa namanya, kita tiup dan itu akan membesar. Apa ya, seperti pelembungan lah. Orang Surabaya berkata pelembungan. Dan itu dimasukkan di dalam pipa kecil seperti itu. Ditaruh di ujungnya dan kita tiup. Itu masih ada. Kalian mengalami itu? Oh puji Tuhan, saya tidak terlalu tua kalau begitu gitu ya. Mengalami dan itu masih ada. Saya menemukan kelereng. Saya menemukan apalagi tutup Fanta yang ada tulisan di belakangnya gitu ya, seperti itu. Kalian menemukan atau kalian juga mengkoleksi kempiang-kempiang seperti itu? Menemukan tutup Fanta. Dan saya menemukan begitu banyak hal yang tidak berguna, tetapi saya tetap simpan. Tuhan berkata, buang atau berikan kepada panti asuhan atau berikan kepada orang yang membutuhkan. Peristiwa itu terjadi. Saya mulai istilahnya bersih-bersih. Kempiang pertama saya buang. Saya masih sisain satu kempiang, eman-eman Tuhan, buat kenang-kenangan gitu ya. Saya buang kelereng-kelereng yang lain, saya bisa sisakan 1-2 kelereng. Dan Anda tahu, saya sudah berhasil menyisikan 3 keranjang. Dan saya masih menyimpan 5 keranjang untuk kenang-kenangan. Dan padahal saya tidak pernah memakainya. Di situ ada buku harian yang masih utuh. Buku agenda tahun 1900, entah tahun berapa itu ya. Tahun 1996. Buku agendanya masih ada. Rapi, tidak pernah tertulis sama sekali. Ya, begitu banyak saya sudah kumpulkan. Manusia seperti itu. Manusia itu egois. Mereka ingin mempunyai sesuatu yang mereka belum bisa manfaatkan. Dan mereka lebih baik memilikinya untuk diri sendiri daripada dipakai orang lain untuk yang jauh lebih berguna. Dan itulah manusia. Dan saya menurunkan itu kepada anak pertama saya. Anak pertama saya itu adalah tukang koleksi. Gigi patah dikoleksi. Ditulis patahnya jam berapa, hari apa. Kado pertama untuk saya juga ditulis tanggalnya di buku harian dia. Seperti itu, kira-kira gambarnya seperti apa. Boneka-boneka yang saya kasih tahu ulang tahun dia dikumpulin. Ya, kemarin beberapa minggu yang lalu saya bilang, ayo sumbangin ke sekolah, sumbangin ke panti asuhan, pilih. Di antara 50 mungkin boneka-boneka yang dipilih cuma 1. Yang 49 buat kenang-kenangan. Bayangkan, hidup kita, ruang hati kita akan penuh dengan barang yang sebenarnya belum berguna bagi kita, tetapi karena sifat serakah kita, kita sayang untuk melepas barang-barang tersebut. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita
belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kamu akan menyimpan sekian lama, tetapi tidak mendapatkan profit apapun, malah kerugian. Rumahmu sesak, kamu tidak bisa menikmati rumah yang longgar dengan udara yang segar. Berapa banyak Anda menjadi egois seperti saya menjadi egois. Kita belum bisa memakai barang itu, tetapi kita tidak memberikan kepada orang lain, tetapi kita mulai menginginkannya. Kita merasa bisa melakukan segala perkara. Padahal Anda adalah makhluk sosial. Anda tidak mungkin bisa melakukan segala perkara sendirian. Yang pertama apa? Cukupkan diri dengan apa yang ada. Yang kedua, jaga keinginan mata. Kita ini kolektor. Sebagian besar di antara kita ini punya gen kolektor. Anda pergi ke Carrefour, Anda pergi ke Hypermart. Anda sudah punya yang namanya gelas minuman. Tiba-tiba diobrol 80%. Beli enggak? Tergoda beli. Manusia digoda. Kamu tahu marketing masa kini, dia memahami sifat dosa manusia. Oleh karena itu dia menjadi marketing yang sangat-sangat sukses. Anda tertawa, saya pun demikian. Saya pun membeli gitu ya, seperti itu. Ih, murah gitu ya. Akhirnya saya beli botol minuman. Padahal saya tidak pernah mau memakai botol minuman. Sambil saya berimajinasi, oh akan menghemat berapa ini ya. Tidak perlu beli minuman mineral botolan, ini pasti menghemat berapa. Dipakai. Bertahan berapa lama? 3 hari. Setelah itu lupa, malas ngisi dan yang lain-lain. Masuk dalam koleksi lagi. Besoknya jalan-jalan lagi. Ya, seperti itu. Saya sudah punya yang namanya apa? Obeng. Dijual, sale 70%. Beli 1, dapat 1. Berbinar-binar. Ya, mata saya berbinar-binar. Saya kumpulin obeng itu. Ya, beli 1 dapat 1 dengan imajinasi, dengan bayangan. Nanti kalau obeng yang lama rusak, saya akan pakai obeng obralan ini. Dan ternyata betul. Obeng yang lama saya rusak dan obeng yang baru saya lupa taruh di mana. Ya kan? Kamu begitu banyak orang yang mengikuti yang namanya keinginan mata. Kita sebenarnya belum perlu, tetapi kita memaksakan diri dan berargumen kepada diri kita sendiri bahwa kita sangat memerlukannya. Keinginan mata membuat Anda tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah beri kepada Anda. Tidak tahukah Anda di pengadilan Tuhan nanti semua perbuatan Anda besar, kecil, Anda harus bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tahu nggak jauhi keinginan mata? Anda mungkin masih SMA, pingin pacaran, pingin keinginan mata. Tapi Anda pacaran, apa yang terjadi? Cowok, Anda keluarkan uang banyak. Anda menjadi sopir yang sebelum waktunya. Anda menjadi tenaga Gojek yang sebelum waktunya. Ya kan? Manusia itu serakah. Oleh karena itu ilmu marketing memahami manusia serakah. Contoh seperti ini. Ini narkotik barang haram. Saya akan send kepada Anda. Vote buat narkotik. Saya kasihin 100.000. Anda cukup perlu 1 vote. Dan Anda menjual suara Anda. Tidak apa-apa toh, saya bukan pemakai. Tapi Anda menyetujui itu.
Bayangkan kalau SMS atau BBM itu beredar dan di 100 juta jiwa itu 50 saja menyetujui narkotik. Negara ini ada referendum, masuk tuh narkotik. Mereka akan investasi awal dulu, gembong-gembong narkotik. Oh yes, investasi awal itu. Begitu Anda menyetujui, begitu Anda referendum kalah, habis Anda. Anda akan diperbudak oleh dosa narkotik itu. Dan apa yang Anda keluarkan jauh lebih besar daripada pancingan semula. Anda paham hukum dosa? Di sebuah negara, pernikahan gay sangat disetujui. Ya, pernikahan lesbian sangat disetujui. Anda tahu cikal bakal masuknya pernikahan gay dan lesbian? Kaum gay dan lesbian itu melakukan aksi simpatik. Dia pergi ke jalan-jalan kasih bunga dan coklat. Hari pertama mereka nolak. Apa itu gay? Apa itu lesbian? Tapi siapa yang bisa menolak coklat gratis? Ya emangnya suka dibagi-bagi coklatnya? Iya kan? Tidak ada seorang pun yang bisa melewatkan coklat gratis. Kecuali yang alergi sama coklat. Ya. Diambil coklatnya. Diambil. Hari pertama tetap nolak. Hari kedua tetap nolak. Hari ketiga diambil. Begitu coklat itu sudah dibagikan ke seluruh negara. Ada referendum. Hei! Boleh nggak gereja menerima kaum gay? Tiba-tiba terbayang coklat gratis. Saknore, ya aku vote untuk menerima. Akhirnya 51% vote untuk menerima. Kamu tahu kan cara iblis memasuki gereja Tuhan? Gampang. Taruh aja pemain musik yang ganteng kayak Ricky itu. Ya kan? Kayak Felix, kayak Ari. Versi pasangannya masing-masing tentunya ya. Ganteng itu relatif. Teori relativitas itu berasal dari kegantengan yang relatif. Ya seperti itu ya. Tidak ada ganteng yang mutlak itu tidak ada gitu ya. Mestinya relatif gitu ya seperti itu. Itu hukumnya. Nah jadi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, contoh kasih aja hamba-hamba Tuhan yang ganteng-ganteng. Kasih aja hamba Tuhan yang suaranya merdu-merdu. Kasih ada pencipta lagu yang hebat-hebat. Ketika mulai mereka memberikan pesan-pesan yang di luar firman Tuhan, Anda pada akhirnya akan berkata, yes, I believe you are from Lord. Kamu berasal dari Tuhan. Karena apa? Kalian tidak mengerti firman Tuhan. Tidak mempelajari firman Tuhan. Dan akhirnya kita mempercayai segala sesuatu yang sebenarnya bukan dari firman Tuhan. Hari-hari ini ada kemerosotan molar yang luar biasa. Tapi saya bersyukur. Firman-Nya itu ya dan amin. Pada hari-hari akhir zaman. Banyak orang yang pikirannya kawin dan dikawinkan. Manusia pikirannya apa? Gosipnya apa? Gosip di sekitar itu. Sedih banget ya orang itu gak kawin ya. Sedih banget ya orang itu belum punya pasangan ya. Lihat, kita mulai memikirkan cara pikiran duniawi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, manusia menjadi hamba uang. Yang ketiga, tanda-tanda akhir zaman itu apa? Agama akan dijual, men. Anda bisa baca di surat kabar Shaolin yang dulu terkenal dengan kungfunya, meditasinya, membaca ayat-ayat suci. Tetapi gembala sidangnya yang Shaolin sana itu memiliki beberapa istri simpanan. Tidak bisa kungfu loh, lucu kan?
dan menjual pertunjukan-pertunjukan. Banyak orang masyarakat di China sekarang agak antipati dengan yang namanya agama. Agama sudah dijual. Firman Tuhan sudah dijual oleh stand up comedy. Firman Tuhan sudah dijual dengan orang yang berkajang pada penglihatan-penglihatan. Firman Tuhan sudah dijual oleh orang-orang yang tampan-tampan, cantik-cantik, maju ke mimbar sebelum mereka mengalami pertobatan yang kudus. Anda percaya pertobatan kudus karena Anda tertarik pada pandangan pertama. Firman Tuhan berkata apa? Ujilah segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat yang 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tahu cara iblis menguasai teritori kamu? Dia akan kasihin inputan awal. Kamu belum bisa nerima. Dia akan sodorkan kebaikan kepadamu. Akhirnya engkau dikuasai dan engkau menjadi pribadi yang lain. Hati-hati itu. Berikutnya, Efesus 5 ayat yang 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Saya percaya perbuatan kegelapan tidak berbuah kebenaran sekalipun. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang ketiga itu apa? Jangan menyimpan dendam atau kesalahan orang lain. Karena dirimu enggak lebih baik. Jangan bicarakan kesalahan orang. Kalau kamu mau menegur orang, tegurlah dia. Saya kalau ada yang gak nyaman di dalam spirit saya selalu bereskan itu. Segera. Tapi Tuhan juga bilang sama saya minggu-minggu ini. Hai Daniel, kamu tidak cukup membereskan dengan orang. Tapi kamu yang tahu perbuatan-perbuatan itu salah. Kamu harus menuntun orang itu untuk mengenal kebenaran. Berapa banyak di antara Anda dan saya hobinya menyatakan kesalahan orang, tetapi lupa menuntun orang itu masuk ke dalam kebenaran. Menyatakan kesalahan dan menuntun orang ke dalam kebenaran itu satu paket. Anda tidak bisa, aku sukanya nyatain kesalahan. Oh gak boleh, emangnya kamu tukang tuduh apa? Saya orangnya yang suka menyatakan mereka di dalam kebenaran. Kasih salam kiri kanan. Kalau saya kedapatan salah, tuntun saya menuju kebenaran itu. Jangan cuma dihakimi. Dan Anda, pemimpin-pemimpin Rekom, anak-anak muda, anak-anak setengah muda, anak-anak tua, saya mau kasih tahu bahwa tuntun mereka kepada kebenaran. Jangan hakimi begitu saja. Berikutnya, Efesus 5 ayat ke-14. Kita baca. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkit di antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya percaya yang pertama supaya kita gak memberi kesempatan kepada iblis apa? Cukupkan diri dengan yang ada. Yang kedua apa? Your eye. Jaga keinginan mata. Yang ketiga apa? Apa? Jangan menaruh dendam buat orang lain.
Dendam itu yang tidak baik. Yang keempat itu apa? Yang tadi saya ceritakan poinnya. Jikalau kamu kedapatan orang bersalah, bimbing orang itu menuju kebenaran. Ya, oke. Bimbing orang itu menuju kebenaran. Dan yang kelima apa? Bentengi dirimu dengan firman Tuhan. Berapa banyak orang yang pikirannya gampang diserang. Seperti cerita tentang rumah tadi. Anda begitu banyak menyimpan hal yang tidak kalian perlukan di dalam hidup ini. Semenjak Tuhan tegur itu, saya mulai merombeng banyak hal. Keuntungannya, rumah jadi lega. Keuntungan berikutnya, saya jadi berkat buat orang lain. Keuntungan berikutnya lagi apa? Tuhan mempercayakan saya dengan barang-barang yang lain yang bisa yang saya pakai dan jauh lebih berguna. Tuhan tidak akan percayakan rumah kediamanmu menjadi gudang. Lepaskan apa yang tidak perlu kamu punyai dulu. Tuhan akan melepaskan apa yang memang kamu harus punyai. Amin. Tuhan akan melepaskan dari sorga yang mulia. Hari-hari penghakiman sudah dimulai. Sebuah organisasi yang sangat jahat. Jauh-jauh hari sudah dilihat oleh penglihatan-penglihatan. Waktu saya kecil, saya pernah mendapatkan sebuah vision. Waktu saya kecil, banyak hamba-hamba Tuhan yang pernah mendapatkan sebuah penglihatan. Lewat komik bahwa nanti orang Kristen itu tangannya dipotong, disiksa. Pokoknya segala sesuatu yang jahat-jahat itu ada. Dulu kita tidak berpikir, mana mungkin ada orang yang begitu tidak manusiawinya memperlakukan orang. Dibunuh tinggal ditembak saja toh. Tapi ini tidak, dibakar. Dipotong kepalanya. Dan segala roh yang tidak baik sudah ada pada mereka. Bahkan mereka bisa memperkosa orang dengan menyebut nama Tuhan. Ini mengerikan sekali. Seperti yang dilihat oleh hamba-hamba Tuhan di tahun 80-an. Bahwa akan ada masa-masa kegelapan yang akan menyelimuti bumi. Dan itu adalah masa-masa antikristus. Tapi saya percaya iman kita di dalam Kristus Yesus akan menyanggupkan kita untuk melakukan segala perkara. Iman kita di dalam Kristus Yesus membuat kita bertahan. Bahkan kalaupun perlu mati, kita akan mati di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ketika kita mati di dalam Dia, kita pun juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Hari-hari penghakiman sudah tiba. Bersiaplah. Gereja yang kudus, yang suci dan itu tidak banyak. Banyak gereja dijual di akhir zaman ini. Gereja dijadikan sebagai suatu sumber keuntungan pribadi. Gereja dipakai sebagai sumber-sumber yang menguntungkan dirinya sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, celakalah guru-guru seperti itu. Lebih baik batu kilangan dimasukkan di dalamnya. Bahkan lebih parah, jikalau guru-guru itu berkhotbah, celakalah guru-guru palsu itu. Tetapi dirinya juga palsu. Bukan hanya batu kilangan, tetapi triple batu kilangan yang dimasukkan di lehernya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah guru palsu itu? Anda dan saya rawan jadi guru palsu. Oleh karena itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Sekarang siapa yang rumahnya banyak gudang? Angkat tangan. Siapa yang ulang tahun dapat kado terus? Permen karet gitu ya. Kado gambar gitu ya, seperti itu. Sekarang mulai belajar melepaskan.
Kepada siapa? Bapak rombeng. Kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita. Kebahagiaan orang-orang yang, contoh, saya berpikir seperti ini. Saya jual deh barang-barang yang tidak pakai itu. Garage sale, garage sale gitu ya tulisannya istilahnya. Kasih salam kiri kanan. Ketika saya belajar melepaskan, berkat-berkat menanti. Ketika saya belajar melepaskan, berkat-berkat itu menanti. Sukacita sekarang, banyak orang yang berkata seperti ini. Janganlah serupa dengan dunia ini, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Orang tidak akan pernah puas. Kamu percaya pernikahan itu sebuah panggilan? Amin, siapa yang percaya angkat tangan? Saya buktikan bahwa pernikahan itu sebuah panggilan. Siapa yang bisa menentukan dirinya dipanggil Tuhan kapan? Ada gak anak muda dipanggil Tuhan? Siapa yang pernah lihat temannya meninggal dunia? Angkat tangan. Oh banyak ya, banyak. Dia dipanggil Tuhan di usia muda kan? Anda pernah gak berpikir panggilan yang sama untuk menikah bisa terjadi di usia muda, usia dewasa, dewasa muda, dan usia kakek nenek? Ada orang yang menikah di umur 70 tahun. Gitu ya. Loh, gak enak blas. Enak. Enak. Ya kan? Mereka mempersiapkan pernikahan. Dan juga persiapan menjelang kematian. Dan ada bercanda. Bercanda. Loh, pernikahan itu sebuah panggilan. Bukan sebuah metode. Sekarang mau tanya. Anda di SMA diajari hukum. Ya, hukum alam. Lingkaran. Ayam memakan ini dimakan ini. Balik lagi ke sini. Masih hafal? Masih hafal. Sekarang saya mau tanya seperti itu. Apakah garis hidup kalian selalu seperti itu di dalam Kristus? Tidak. Bagaimana kalau panggilan Tuhan setelah SMA Anda harus menikah? What's wrong? Gak ada masalah. Tetapi jikalau Tuhan memanggil, Tuhan akan memperlengkapi Anda. Amin. Amin. Allah kita adalah Allah yang menyediakan seluruh kebutuhan kita menurut kekayaan dan hikmat-Nya. Bagi orang-orang yang mau menikah dan memang benar-benar dipanggil Tuhan untuk menikah, kasih salam kiri kanan. Allahku akan mencukupi kebutuhanku di dalam hikmat dan kemuliaan-Nya. Jadi Anda tidak perlu takut jikalau Anda sudah dipanggil untuk menikah. Tuhan kita bertanggung jawab untuk memelihara kebutuhan Anda. Asalkan Anda mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, butuh berapa anak? Tuhan berkata 2. Apa Tuhan? 20. 2-nya ditanggung Tuhan, 18-nya tanggungan sendiri. Gitu ya, seperti itu. Karena Tuhan kita mencukupkan segala keperluan kita. Sukacita anak Tuhan. Kasih salam kiri kanan. Banyak anak Tuhan yang sedih, susah. Seperti saya waktu SMA. Sedih, susah, tidak punya kepercayaan diri. Sukacitanya anak Tuhan itu menandakan bahwa kamu hidup di dalam terang. Ayo belajar sukacita. Tunjuk satu jari. Ya, beri lesung pipit. Kasih senyuman kepada sebelahnya ya, seperti itu. Kita sukacita di dalam Tuhan. Yang terakhir, ketika saya mengalami peristiwa hampir meninggal, saya diperlihatkan begitu banyak tentang alam sorga dan alam neraka. Sebenarnya bukan sorga sih, karena sorga sebenarnya sedang akan diciptakan. Neraka juga bukan ada, tetapi yang tepatnya saya lihat itu Hades. Hades itu tempat pemberhentian sementara buat orang-orang yang meninggal dunia. Semenjak saat peristiwa itu hampir meninggal itu, saya sering kali
melihat peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh yang saya simpan sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sama Yosep ke Sidoarjo berburu tanah. Tiba-tiba di depan mobilnya saya atau Yosep, saya lupa gitu ya, seperti itu. Karena mobilnya sama-sama hitamnya gitu ya, seperti itu. Hendak orang membawa keranda. Membawa keranda. Saya tahu Yosep nggak lihat, saya tahu yang lain nggak lihat, tapi saya lihat. Saya sudah bilang, Yosep menepi ke kiri, pelan-pelan. Saya nggak mungkin kagetin Yosep, Sep, ada orang keranda, wah nanti malah kita masuk ke dalam keranda nanti gitu ya. Seperti itu, akhirnya dia menepi ke kiri. Seret dia menepi ke kiri, keranda itu pembawa mayat. Ya seperti itu. Dia menepi ke kiri gitu ya, seperti itu. Sudah, saya lihat ketika roh jahatnya itu udah keluar seperti itu. Saya balik lagi ke kanan. Bagi beberapa orang, gembalanya gendeng ini. Hai, bagi Anda yang pernah mengalami peristiwa seperti saya, Anda akan melihat peperangan rohani itu jauh lebih jelas lagi. Segala sesuatu bisa terjadi. Banyak hamba Tuhan berkata, waduh, tadi di depan itu saya mau menabrak orang. Ternyata orang-orangan. Tidak pernah ada orang. Oleh karena itu, waspadalah. Jangan memberi celah kepada iblis di dalam hidupmu. Amin. Amin. Jangan beri celah, men. Dan yang terakhir di antara yang terakhir hari ini. Supaya kita tidak menjadi celah. Yang kelima, bentengi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang terakhir apa? Supaya kita tidak jadi celah, tidak memberi celah kepada iblis. Sederhana, jadilah terang. Karena terang akan menghapuskan semua kegelapan yang ada. Beri dampak di kotamu, beri dampak di kampusmu. Anda akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bagi orang yang berbuat dosa, hidupnya nggak benar, ya hidupnya nggak benar sama pacarnya, selalu ada kesempatan di dalam Tuhan untuk bertobat sebelum pintu itu ditutup. Amin, amin. Gampangan khotbah hari ini, awas jaga matamu, ya, jaga keinginan mata. Kalau saudaranya buat salah, didiemin apa dibereskan? Tuntun loh mereka kepada kebenaran. Karena orang yang berbuat salah nggak tahu salahnya di mana. Jangan dendam. Ya, tunjuk sebelahnya. Saya akan tuntun kamu ke dalam kebenaran jikalau kamu berbuat salah. Salahmu tuh di sini, gitu ya, seperti itu ya. Tunjuk. Tetapi bukan dengan menghakimi. Saya sering ditegur Tuhan. Daniel, enggak semua orang tahu kebenaran. Kamu pun masih belajar kebenaran. Kalau tegur, bimbing orang itu. Jangan cuma tegur, diam, emosi, ngambek, marah, mengurung diri di kamar. Buat apa menolong orang-orang yang tidak perlu ditolong? Kamu lama-lama tidak saya tolong. Katanya Tuhan demikian, saya takut. Saya nggak mau tidak ditolong Tuhan. Saya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. 3 minggu yang lalu, ketika saya saat teduh waktu itu, Tuhan bawa saya ke sebuah dimensi yang lain. Saya lihat banyak loh anak-anak muda yang ternyata belum dibawa Tuhan ke dalam kebenaran. Saya begitu banyak melihat anak-anak muda yang masih hidup di dalam dosa. Begitu masih banyak anak-anak muda yang masih hidup di dalam daging. Waktu itu, saya dengar saya bernyanyi. Yang tadi dinyanyikan oleh Evangelis Evi itu tadi. Besoknya saya nyanyikan di gereja tapi gak sempurna. Pemain musik syok-syok semua. Nyanyi lagu apa lagi gitu ya, seperti itu.
Ada beberapa lagu yang Tuhan berikan. Salah satunya tentang akhir zaman. Saya gak akan nyanyikan karena Evi belum menemukan instrumennya. Tetapi lagu itu berbicara tentang hai para pemenang. Roh para pemenang. Kibarkan sekarang bahwa panji-panji Tuhan sudah akan segera berkibar. Hai para pahlawan, masuklah di dalam peperangan di akhir zaman. Tuhan Yesus akan datang dan segera datang menjemput umatnya. Saya percaya itu. Roh para orang-orang yang rindu akan kedatangan Tuhan. Entah itu orang pendosa atau orang itu benar itu rindu akan kedatangan Tuhan. Saya pun sangat merindukan kedatangan Tuhan. Saya mau hidup di dalam terang seperti Anda semua mau hidup di dalam terang. Amin. Siapa yang mau hidup dalam terang angkat tangan? Ketika di akhir lagu itu di dalam vision saya melihat begitu banyak orang, anak-anak muda yang mengamini dan terjadi seperti di dalam lagu itu. Mari tundukkan kepala kita masing-masing.